Hai guys, welcome to my channel Queen Maya. Nah, kali ini guys, kontenku adalah kita wisata di Malang. Karena berhubung ini adalah bulan Desember, liburan, momen Natal, jadi liburnya panjang sekali. Kita balik kampung karena kampung kita ada di Malang, jadi kita ini jalan-jalan di Malang. Ini kalau nggak salah tanggal 27 kita 24 deh, sorry 24 kita jalan ke BNS. Jadi kita sebenarnya udah sampai tuh tanggal 21, tapi karena kita masih capek, kita istirahat dulu, terus cari wisata yang malam bisa kita kunjungi nih, biar nggak di rumah aja. Oke, kita ini mau ke BNS. Ini masuk dalam gang-gang asli guys, bener ini sepi banget tempatnya. Ini kita pergi itu jam 6-an, tapi kayak gini loh, jalannya sepi. Dan jangan kalian tanya ya nama jalannya apa, aku juga lupa. Jadi aku cuma mengikuti Google Map karena udah lama banget udah nggak di Malang nih, jadi udah nggak hafal nama-nama jalannya. Jadi kita jalan udah masuk ke dalam. Ini lumayan sih perjalanan dari rumah ke BNS itu 35 menit. Karena untungnya sih nggak macet kan, kita lewat dalam gang ya. Ini kayak masuk dalam gang dan tuh kayak gini ya. Suasananya syahdu banget guys, karena memang banyak penduduk, terus beda banget lah kayak di Jakarta ya suasananya ya. Jadi jalannya pun suasananya dingin, kiri kanannya nggak terlalu rame kalau menurut aku. Nggak tahu kan, aku pun aneh ya, kenapa sih momen Natal tumben banget nih Malang sepi sama Batu. Biasanya tuh kayak rame, apa mereka datang itu di akhir Natal, mau menyambut tahun baru, mereka mau tahun baruan di Malang mungkin ya. Karena aku mau nggak tahun baruan di Malang, jadinya kita Natalan di Malang. Nah, ini perjalanan kita ke BNS lumayan agak jauh guys, aku kontennya kalian ikutin aja. Yang pasti kalau kesini, kalau kalian bawa keluarga besar, mending naik mobil. Kalau naik motor ya mungkin berdua kali atau bertiga, karena suasananya kalau di Desember itu sering hujan. Nah, ini kita udah masuk mulai agak ke dalam. Aku perasaan aku tuh udah gak enak banget. Kok gelap bener guys, gelap banget, nggak ada lampu sama sekali, dan itu hanya mobil kita sendiri. Dan perasaan aku campur aduk ya, semoga nggak ada nggak ada hantu, tapi nggak sih. Nah, agak kesana itu baru kelihatan lampu-lampu, udah ada rumah penduduk. Jadi emang maps ini mengarahkan kita agak masuk ke dalam. Nah, ini kita udah mau dekat ke BNS. Dan tempatnya masih sama, masih sepi. Aku pun nggak tahu kenapa, padahal ini Desember harusnya rame ya. Tapi ternyata aku udah sampai sana itu lumayan rame banget. Aku nggak tahu mereka lewat mana. Yang jelas ini tempatnya tuh lumayan agak gelap-gelap gitu loh tempatnya. No kan, kalian lihatlah guys. Dan pada akhirnya udah kelihatan lampu kelap-kelip, itulah BNS-nya. Kelihatan ya guys? Kelihatan ya. Nah, akhirnya kita sampai juga di tempat keramaian. Dari tadi kita masuk dalam gang, bener-bener nggak tahu deh kenapa kok sepi banget. Biasanya yang harusnya rame kok sepi gitu. Nah, ini BNS, dan ini sampai jam 11 malam. Bukanya itu jam 3 sore sampai jam 11 malam. Kalian kalau yang mungkin pingin, aku bingung nih malam mau wisataan di mana. Sebenarnya di Kota Batu itu banyak banget wisata malam ya. Kalau kalian misalnya datang itu ke sorean, atau misalnya kalian gabut nih kayak di rumah aja pinginnya wisata-wisata. Nah, di Batu itu banyak banget wisatanya yang di malam hari, seperti ini contohnya ya. Nah, ini aku lagi cari parkir, ternyata di sini rame banget. Di dalam gang tadi kok sepi ya, tapi udah sampai sini rame banget dan full. Nah, untuk parkir motor itu ada di sebelah kanan.
sepanjang jalan itu untuk khusus parkir motor. Nah di sebelah kiri ujung sampai ke sana itu yang BNS itu. Nah itu adalah parkir mobil. Nah sebenarnya aku pengen banget parkir BNS itu di dalam, tapi ternyata udah full. Akhirnya kita parkir di luar dan ini bayarnya, kalian mau tahu nggak harga? 20.000. Menurut aku parkir di luar 20.000 tuh mahal ya. Kayak luar biasa mahal sekali pakai 20.000. Mungkin karena weekend dan itu nggak ada tertulis harganya. Ya udahlah ya kan. Ya mungkin untuk mereka dan kasih bapak-bapak yang jaga di sana mungkin. Nah di sini parkir mobil dan untuk jalannya lumayan agak jauh. Ya jauh banget sih enggak lah. Lumayan lah. Karena agak di depan ke sana lagi. Nah itu di sebelah kanan ada Indomaret. Kalau misalkan pengen jajan-jajan boleh. Nah tapi kalau nggak salah di dalam sana itu nggak boleh bawa makanan ya guys. Jadi kayak ada tempat penitipan makanan gitu. Jadi paling diperbolehkan hanya minuman aja. Nah ini aku jalan kaki ya, bukan naik motor ya. Ini jalan kaki yang lumayan jauh ya. Tapi udaranya tuh dingin gitu karena itu di Batu Malang, jadi nggak terasa meskipun jalan jauh nggak berasa keringetnya. Nah ini ada lampu kelap-kelipnya banyak banget dan itu ada security-nya, ada bapak polisi juga. Kita masuk dan lumayan lagi masuk ke dalamnya karena untuk masuk ke loketnya agak jauh. Nah ini BNS itu adalah Batu Night Spectacular. Nah di sini untuk masuknya itu permainan itu kita bayar masing-masing ya, jadi nggak include. Tapi kalau misalnya kalian ada kayak bayar yang terusan itu tuh jadi nggak perlu bayar lagi. Nah di sini ternyata rame kalau menurut aku guys ya. Ini mau besoknya itu kalau nggak salah ini malam Natal. Nah ini rame banget. Dan untuk harganya kalau aku lihat sih nggak ada kenaikan, jadi tetap harganya kayak menurut aku sama aja dari tahun dulu sama tahun sekarang juga sama sih. Nah jadi ini masa-masa aku dulu kuliah, aku suka banget main di sini sama teman-temannya. Nah di sini ada tinggi maksimal. Jadi untuk naik harus dipastikan ketinggian badan ya. Jadi kalau misalnya tingginya nggak sesuai kita nggak boleh masuk ke situ karena sangat berbahaya. Untuk beli karcisnya di loketnya harus ngantri ya, jangan nyerobot guys. Nah ini ngantri lumayan ngantrinya karena itu suamiku yang ngantri, aku buat konten aja. Nah ini wahana yang tetap beroperasi saat hujan, jadi meskipun hujan tetap bisa masuk ke dalam karena itu dalam ruangan. Jadi kita nggak akan rugi untuk masuk ke sini ya guys. Nah ini suami aku udah bayar dan di sini ada harga tiketnya masing-masing. Jadi per item itu masuknya 15 ribuan. Untuk masuk tiketnya itu harga weekend itu ada 65 sama 45 ya guys. Jadi harganya beda-beda, kalau weekday 45, kalau weekend itu 65. Karena kita sini ada 4 orang jadi kita bayar aja. Oke, ini aku udah dipakaikan gelang karena kita baru datang dan kita lapar karena ini udah jam 7 kalau nggak salah, perjalanan setengah 8 baru sampai apa jam 7 gitu. Dan kita mau cari makan dulu tuh sama anakku tos kata deh. Nah seperti inilah BNS no kan guys. Nah kita ini cuman bayar masuknya aja ya. Jadi kalau kita mau naik wahana kami bayar lagi. Dan itu bayarnya per 15.000. Ini aku duduk lagi nunggu pesan lalapan. Menurut aku harga di sini rekomen untuk makanan food courtnya, jadi nggak terlalu mahal ya. Lalapan sekitar 25.000 itu sudah dapat tahu tempe dan telur dan ayam dan sebagainya. Dan menurut aku tuh harganya worth it lah. Cuman mungkin aku bertepatan dapat makanan yang menurut aku kurang enak aja gitu. Jadi lalapannya sambalnya kurang enak. Nah di sini kalian boleh bebas pilih tempat duduk, mau duduk di mana, di depan, mau di belakang atau di luar sambil lihat view. Boleh banget. Nah untuk merokok kalian wajib di sini ya, jangan di dalam ruangan, kasihan yang mungkin ibu-ibu bawa anak. Mungkin diusahakan buat kalian di luar aja sambil merokok. Nah ini BNS kan boleh foto-foto di sini. Nah di sini bagus banget kalau misalnya datangnya sore ya guys. Jadi viewnya kelihatan. Ini karena aku malam hari, cuman hanya kelihatan tata kota aja yang di daerah Batu. Nah itu tempat wisatanya sepanjang itu BNS. Nah ini udaranya mantap, bener dingin banget guys, bener-bener dingin.
Dan ini aku sambil nunggu makanan, aku buat konten. Oke, setelah kita makan, kita jalan-jalan. Anakku minta main mini boom boom car kalau nggak salah. Dia minta naik mini boom boom car dan itu dia minta naik 2 kali. Nah di sini kita bayar lagi ya guys. Jadi kita tuh cuma bayar masuk aja, dan per naik ini kita bayar 15.000 dan ada sebagian 20.000 ya, harga segituan. Tidak ada yang sampai 35, nggak ada 15, mulai dari 10.000, 15 dan 20 tergantung wahananya. Nah ini hampir mungkin kita 6 wahana kita naikin ya, 6 apa 7 wahana kita naikin, dan itu yang naikin anakku aja. Karena kebanyakan BNS ini memang wisata anak-anak, dan ada juga yang dewasa cuman nggak terlalu banyak. Ada paling beberapa 4 atau 3 lah yang wisata dewasa. Nah di sini kebanyakan wisata anak-anak. Jadi yang kalau kalian yang pingin membawa anak-anak kalian liburan malam daripada ke mall, mending kalian ke Batu, ke BNS ini guys. Ini dia mini bumper car. Nah bumper car anakku naik ini harganya 20.000 dan itu dia naik 2 kali. Nah ini yang ini nggak boleh didampingi. Aku pikir orang tua boleh mendampingi, ternyata khusus anak-anak aja ya. Kalau misalnya kalian mau naik boom boom car yang dewasa bareng anak, itu ada sendiri tempatnya. Nanti aku tunjukin ya guys. Oke guys, ini kita anakku lagi mau naik boom boom car dan itu ngantri. Kalau nggak salah ini naiknya cuma hanya 5 menit apa 7 menit gitu. Termasuk untung ya kalau sewa di sini ya 20.000 naik 7 menit udah selesai habis. Oke guys, kalian stay tune terus perjalanan aku di BNS. Nah ini keterangannya untuk satu tiket berlaku untuk satu anak, tinggi minimal 110, hanya untuk usia 4 sampai 12 tahun, dilarang makan dan minum. Pokoknya itu ada peraturannya ya guys ya. Jadi kita harus mengikuti sesuai aturan yang ada di situ. Nah anakku udah bolak-balik minta 2 kali, dan di dalam itu semuanya permainan anak. Kalian boleh masuk untuk bayar. Ada kayak mandi bola, main kayak gini loh. Tuh ada mandi bolanya banyak banget guys. Asli ini banyak banget sampai bingung deh mau main apa aja. Kalau misalnya seharian dari pagi sampai malam ini semuanya wahana bisa dinaikin ya. Tapi kalau misalnya datangnya pas aku jam 7, jam setengah 11 aku udah pulang, kayaknya waktunya kurang banget untuk semuanya di sini. Kalau pingin semua wahana dinaikin tuh datangnya di jam 3 pagi udah start kalian. Dan di Kids Zone ini adalah semua khusus wahana anak-anak. Jadi yang mungkin usia-usia balita yang masih kecil kalian taruh aja di situ. Karena kalau yang di luar ini untuk anak 4 sampai 5 12 tahun ini yang udah mulai bisa bermain-mainan itu. Nah di situ ada Matterhorn. Matterhorn ini kalau menurut aku pusing. Aku tadi pengen naik, cuman aku lihat makin lama makin kenceng dan makin tinggi. Kayaknya aku udah nggak sanggup deh. Apalagi yang udah punya anak gini, aku kayak aduh kayak pusing deh. Mungkin kalau dulu mungkin aku kuat-kuat aja ya, tapi kalau sekarang kayak nggak deh. Kayak udah ngeliatnya aja udah aduh apalagi itu ya di sebelah sana diputer gitu ya. Kayaknya udah enggak lah, kayak dulu mungkin masih muda masih kuat-kuat aja ya. Kayak diputer, dimaju mundurin, makin lama makin tinggi kayak gitu loh. Pusing tau gak sih? Kalau yang nggak biasa mending jangan naik, apalagi yang punya riwayat jantung itu jangan. Nah di sini ada main tembak-tembakan, shoot gitu. Nah ini untuk bayarnya aku kurang tahu pasti, yang jelas entah 15.000 atau 20.000. Nah untuk bayarnya ada di loket di dalam. Kebanyakan di sini main anak cowok semua, karena di sini adalah main tembak-tembakan tuh, seperti itu ya. Nah ini permainannya banyak, dan ini aku ngantri di putaran apa namanya chicken
chicken car. Aku juga nggak tahu apa namanya, chicken run, namanya Little Chicken Run. Nah ini boleh didampingi orang tua, tapi itu bayar lagi guys. Jadi meskipun didampingi, ini hitungannya per item, ini bayar 15.000. Nah ini juga ada nih putar-putar nih, gede loh, pusing nggak tuh? Jadi wahananya nih besar banget. Dan rasanya tuh kalau kalian belum siap untuk naik, mending jangan naik deh. Jadi yang kalian rasa pingin naik, ya udah kalian naik. Nah aku karena udah nganggap usiaku udah tidaklah muda, daripada antara aku muntah di jalan, kayaknya enggak deh. Nah ini aku naik ini aja bareng anak aku berdua. Ini naik Little Chicken Run, ini satu orangnya 15.000. Nah ini aku dinaikin sama suamiku, aku dan anakku naik berdua. Jadi ini bayarnya 30.000. Anakku udah happy banget tuh. Maknya juga happy nih sambil ngonten ya kan. Oke guys, kita naik ke lantai 2, kita jalan-jalan sambil lihat. Di sini ada Revolution, apa sih namanya? Nah ini untuk yang beli tiket terusan, jadi ini nggak perlu bayar. Jadi di depan itu tadi ada wahana yang langsung include tiket terusan. Nah di sini agak ngantri guys, ramai banget. Dari situ ada toilet juga sebelah kanan. Jadi aku agak susah buat jalan karena ibu-ibu semua pada berdiri berhenti di depan itu. Oke, kita jalan lagi, jalan sambil lihat kiri kanan. Bagus juga ya lukisannya ya. Ini karya-karya anak bangsa ya, yang melukis di dinding. Bagus seni ya, daripada coret-coret gak jelas. Nah di sini ada Net Wars. Nah di sini aku juga nggak tahu bayarnya berapa, kayaknya mungkin bayarnya 15.000 juga. Nah untuk anak kecil yang pingin painting, di sini juga ada painting. Jadi boleh langsung ke tempat itu untuk painting, kalau nggak salah mulai dari start 35.000. Oke, kita jalan lagi ke luar, lumayan jauh guys, dan ini banyak banget. Nah itu ada cinema 4D, ada sepeda udara, terus ada kayak tornado apa histeria gitu, tapi ini yang versi mininya. Dan itu harganya mulai dari start 10.000 sampai 15.000. Nah itu dia, ini yang histeria mininya ya. Yang naik itu baru berapa itu, 5 orang masih ngantri. Nah sebelum naik histeria itu harus diukur dulu guys untuk tinggi badan. Jadi kalau yang kurang dari 135 nggak bisa. Ini pas mereka naik, ini lagi gerimis kalau nggak salah sih. Tuh naiknya sih masih happy aja. Nah pas udah diturunkan berasa banget tuh jantung kayak masih tertinggal di atas. Aduh aku kayak nggak pengen naik karena ya sport jantung banget. Nah ini ada lihat kayak lampion malam gitu. Kalau kalian datang di sore hari ini nggak cocok karena memang lampionnya nggak nyala. Jadi kalau kesini emang bagusnya malam hari untuk foto-foto. Nah di sini gratis ya, jadi kalian boleh foto dimanapun. Dan ini tempatnya gratis dan bagus banget lampionnya. Jadi ada gambar-gambar Cinderella, gambar kartun. Jadi kalian boleh foto di sini dan ini gratis. Oke guys, ginilah perjalanan aku yang dari ujung ke ujung, lumayan jauh banget. Tapi ya santai-santai aja, kalau capek kita duduk. Nah ini aku mau foto di atas tuh sama suami aku.
udah nunjuk-nunjuk di atas, ayo kita foto di sana yuk, bagus. Dan ternyata bagus guys untuk foto di sana. Nah ini ada lampion bunga, ada love, banyak banget lah di sini sampai ujung di sana tuh masih lampion. Kalau capek kalian boleh istirahat tuh, duduk dulu di situ ya kan, sambil menikmati udara sejuknya kota Batu Malang. Ya asli ini tuh sebenarnya dari zaman aku kuliah udah ada guys. Jadi harganya di sini juga menurut aku terjangkau, juga banyak ada yang gratis juga ya, lumayan lah harganya standar gitu. Nah ini banyak kan yang foto-foto di sini karena memang di sini tempatnya gratis guys, jadi nggak perlu bayar. Kalian mau kalau udah capek boleh kesini. Nah ini aku udah di atas tadi nge-reviewnya. Nah sekarang aku mau masuk di Cinema 4D. Di sini kita bayarnya 15.000 per orang. Jadi yang masuk 4 orang ya kalikan aja guys, 15.000 kali 4 orang. Ternyata di sini kita udah ngantri, yang lain udah masuk. Kalau yang punya serangan jantung jangan kesini ya, karena bener-bener serem banget. Karena bisa kalian tersyok-syok. Tapi nggak juga sih. Oke, kita udah selesai nonton, kita lewat lagi ke museum hantu. Rencananya pengen masuk, tapi kata suami udahlah nggak usah masuk, nanti kamu takut. Emang bener, aku juga orang yang penakut. Dan ini udah sampai akhir pengunjung, kita udah jalan di BNS. Ini ada Wiskin cuma untuk foto-foto aja ya, aku nggak tahu bayarnya berapa, paling 15 ribuan kayaknya ya. Nah itu dia harganya 15 ribuan. Dan kembali lagi ke setel awal ya, di depan tadi kita udah selesai. Dan ternyata kirain kita mau pulang ya kan, ternyata anakku masih pingin bermain lagi. Oke lah kita jalan lagi. Nah buat kalian yang lapar bisa pesan snack di sini. Harganya cukup ya murah lah, dibilang murah banget sih enggak. Kalau menurut aku sih murah guys, daripada wisata yang lain ya, makanannya masih terjangkau. Nah ini kita jalan lagi, coba menyusuri tempat yang belum kita datangi. Jadi ini kalau jalan di sini nggak boleh apa ya, gedebak-gedebuk kayak buru-buru gitu loh, karena hasilnya juga nggak akan maksimal untuk mendapatkan permainan yang seru. Nah ternyata di sini tadi ada main-main busa-busaan guys. Nah aku tadi mau naik ini, ternyata udah tutup karena kita datangnya juga udah kemalaman. Ini kayak udah setengah 10 malam. Airbus aku pengen naik ini harga 15.000, ternyata udah tutup, nggak jadi. Terus suami mau ngajak yang muter-muter itu, aku pusing, aku takut muntah ya. Jadi udah deh kita coba arah ke dalam itu, ternyata masih banyak lagi wahana. Yaudah deh kita coba lagi ke dalam. Nah mau naik lagi yang ke sana, kebanyakan udah banyak permainan yang udah tutup. Jadi kita udah kedatangnya juga kemalaman ya, jam setengah 8, jam setengah 10 apa jam 10-an itu udah ada sebagian sih, belum semuanya. Yang di belakang sebagian udah mulai tutup. Nah sebenarnya tutupnya jam 11, mungkin mereka udah prepare ya guys. Jadi kalau kalian mau ke wisata, mau puas semuanya main, kalian datang di jam 3 pas bukanya. Nah di sini ada untuk permainan orang dewasa dan permainan anak-anak. Dan itu permainan orang dewasa nih, tapi udah tutup, lumayan tinggi guys. Nah di sini untuk bayar loket untuk permainan anak-anak. Di sini mulai dari 15.000, masih sama sih harganya ya. Tuh dari 10.000 bahkan mini train, bus convoy, rotation bike, sama tikap. Nah anakku tuh minta naik, aku suruh naik kereta mini train ini loh, dia nggak mau. Ya udah dia cari lagi, ternyata dia mau naik yang agak serem ini. Tuh di Welcome to Western Town. Jadi ini agak lumayan sih kalau untuk anak kecil, soalnya keretanya naik turun gitu. Nah anakku pinginnya main di sini. Nah ini aku nunggu yang naik
lagi, kurang beberapa orang. Jadi kita saling tunggu menunggu, dan ini udah mulai dinyalakan. Jadi kayak udah mulai siap-siap terbang pakai kuda. Aku pikir kayak nggak serem sih, tapi nggak tahu juga ya. Aku juga belum pernah naik ini, soalnya ini khusus anak-anak. Waktu masih kuliah belum punya anak. Sekarang nah ternyata terbang beneran guys. Semoga aja anak aku nggak muntah, karena pas itu dia emang baru sehat ya. Jadi dia pas kemarin datang ke Malang dia sakit, jadi dia kayaknya sembuhnya dibawa permainan. Ternyata bener dibawa ke permainan BNS, dia sembuh dan happy banget. Oke guys, begitulah cerita aku di BNS pada hari libur menyambut Natal kemarin. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Thank you guys.